Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwati, SPDI. Saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Al-Anwariyah, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 2025 dengan nomor induk mahasiswa 2411301395 program studi fikih di LPTK Uinsi Samarinda, Kalimantan Timur. Pada hari ini tanggal 10 Mei 2025, saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja mahasiswa dengan tema rukun wudhu dan sunnah-sunnah wudhu di kelas 1 MI Al-Anwariyah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Apa kabar kelas 1B? Alhamdulillah. Pagi hari ini kita bertemu kembali di pelajaran fikih ya. Dan tetap
Bukan, yang harus dibasuh saat berwudu itu tidak boleh ketinggalan karena rukun. Nah, rukun itu tidak boleh ditinggalkan. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Mana siku-sikunya? Nih. Nah, siku-sikunya ya. Terus yang kedua, mengusap sebagian kepala. Nih, kepalanya dicemburin boleh sebagian saja ya, sebagian saja. Semuanya. Ya, oke. Terus selanjutnya membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Mana mata kaki? Kakinya punya mata? Mata kaki itu yang ada. Nah, itu mata kaki. Oke. Lanjut. Yang keenam, tertib. Tertib artinya berurut. Nah, kalau berurutan itu yang pertama niat. Jangan basuh kaki dulu baru niat. Nah, itu tidak berurutan namanya. Berurutan dari niat membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh sebagian kepala, terus baru membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam tertib itu adalah rukun wudu. Oke, kita lanjut. Makanan selanjutnya adalah sunah wudu. Oke, di sini ada sunah wudu. Sunah, ada yang tahu artinya sunah? Sunah artinya hal yang apabila kita lakukan, kita kerjakan, itu akan dapat pahala. Dan apabila kita tinggalkan, itu tidak apa-apa. Kalau yang ditinggalkan dosa itu adalah rukun. Apabila rukunnya ditinggalkan, berdosa. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala. Kalaupun tidak dikerjakan, tidak dilakukan, tidak apa-apa. Tetapi alangkah baiknya dilakukan supaya pahalanya banyak. Kalau sunnahnya dilakukan, apa saja sunnah-sunnahnya? Yang pertama, baca bismillah. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan. Membaca bismillah sambil niat itu termasuk rukun wudu ya. Kalau baca bismillah terus niat itu rukun ya. Tapi baca bismillahnya nah, membasuh kedua telapak tangan. Mana telapak tangan? Sunnah ya. Terus berkumur-kumur. Nah, yang keempat, membasuh lubang hidung atau lubang hidung. Itu sunnah. Yang kelima, membersihkan sela-sela jari dan kaki. Jari-jarinya ini itu adalah sunnah. Yang keenam ya, membasuh kedua telinga itu sunnah. Bisakah boleh dengarkan ibu? Oke. Baiklah. Yang kedelapan, mendahulukan anggota yang kanan dulu, baru yang kiri, itu sunnah. Nah, kalau kita mendahulukan yang kanan dulu, itu sunnah dapat pahala.
Iya pinter. Kalau sunnah apa tuh sunnah? Sunnah, hal yang harus dilakukan dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Kalau dilakukan dapat pahala, bahkan tidak maka itu sunnah. Kalau rukun tadi apa? Gibran, diulang kembali. Pinter, hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan itu rukun. Kalau sunnah, hal-hal yang harus dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Oke, baiklah. Sekarang Ini ya papasnya kan? satu mana? Tadi ini yang satu mana tadi? Itu tuh. Baiklah. Sekarang ya. Dikerjakan kelompok bareng-bareng mengerjakan kelompoknya, oke? Sebanyak 3 kali. 7. Membersihkan sela-sela jari dan kaki. 8. Mendahulukan anggota bagian kanan. 9. Tidak berbicara saat berwudu. Rukun dan sunnah wudu. Baiklah, kita presentasi ke depan dari kelompok 1. Ayo, Risa kan duduknya benar-benar. Nah, baiklah dari kelompok 1 dulu mempresentasikan tugasnya. Boleh Risa kan sama Wasi ke depan dan membawa hasil tugasnya? Bawa? Enggak. Oke. Lihat teman-temannya. Oke. Ayo perkenalkan, kami dari kelompok 1 ya. Coba rukun wudu dibaca, coba dibaca. Rukun wudu. Rukun wudu adalah yang pertama apa? Membaca basmalah. Terus baca tadi. Membasuh tangan dan niat wudu. Ya, yang 2. kedua. Membasuh muka. Ya. 3. Membasuh tangan sampai siku. Ya, yang keempat. Mengusap sebagian kepala. Ya, yang kelima. Membasuh kedua kaki sampai satu. Yang keenam. Berdoa. Iya, itu adalah nomor 1 rukun wudunya, betul tidak? Betul. Baik, sekarang lanjut dengan yang sunnah wudunya. Sunnah wudunya. Membaca basmalah. 2. Mencuci kedua telapak tangan. 3.
Depan kita. Oke, nanti ya, oke. Oke, nanti. Baiklah, anak-anak, karena waktu sudah menjelang siang, ya, menjelang siang. Alangkah baiknya duduk rapi. Oke. Baik. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, ya, pelajaran hari ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan pelajaran hari ini nanti kalian bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi setiap mau sholat duduk dulu, ikutin rukun-rukun wudu yang wajib, yang harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Kalaupun ditinggalkan nanti wudunya tidak sah, pasti sholatnya pun tidak sah. Oke, baik, kita tutup dengan membaca doa terlebih dahulu, ya. Baiklah, ketua boleh disiapkan temennya duduk rapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya. Sampai bertemu minggu yang akan datang, pelajaran selanjutnya. Ya, Ibu ucap duduknya kamu saya. Nah, ya. Sekali lagi Ibu ingatkan, pelajaran hari ini diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, dimulai di rumah. Diingat lagi pelajaran yang tadi sunnah dan rukun wudu. Rukun dan sunnah wudu harus dikerjakan. Baiklah, kita tutup alhamdulillah. Boleh kita pulang dari kelompok 1 terlebih dulu. Oke, kelompok 1 boleh pulang. Kelompok 3.